Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisma Warni, NPM 21621049, kelas 1A, dosen pengampu, Dr. Asnawi, SPD MPD. Materi yang akan saya sampaikan adalah konsep dan pengertian linguistik umum. Yang pertama, saya akan membahas sejarah singkat linguistik. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula, istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Yang kedua, saya akan membahas tentang linguistik, apakah linguistik itu dan apa itu linguis. Linguistik, secara populer orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi, seperti dikatakan Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Selanjutnya, apakah linguistik itu? Linguistik adalah ilmu bahasa, dari kata Latin lingua yang artinya bahasa. Dalam bahasa Inggris dan Prancis, language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language, dalam bahasa Prancis linguistique berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistic atau linguistik. Kata linguistik berpadanan dengan linguistic dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda. Diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa Prancis mempunyai dua istilah yaitu lingua dan language dengan makna yang berbeda. Dan saya akan menjelaskan tentang lingua, language, dan parole. Lingua, suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab yang bersifat abstrak. Language, bahasa secara umum, seperti tampak dalam ungkapan manusia, punya bahasa, sedangkan binatang tidak, bersifat paling abstrak. Sedangkan parole, bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu linguis? Linguis atau linguists adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik, bisa disebut dengan pakar linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Belanda, serta bahasa lainnya. Materi selanjutnya, ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistic. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia, yang dalam istilah Perancis disebut language. Materi selanjutnya, keilmian linguistik. Setiap ilmu, termasuk juga ilmu linguistik, telah mengalami beberapa tahap perkembangan, seperti tahap spekulasi, tahap observasi dan klasifikasi, serta tahap perumusan teori.
Yang pertama, tahap spekulasi. Sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan ini disebut juga dengan kesimpulan induktif. Kemudian kesimpulan ini diuji lagi pada dua empiris yang diperluas. Bila data empiris baru ini, kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan tersebut, maka kedudukannya menjadi goyah. Jadi, perlu diwaspadai dan direvisi. Selanjutnya tentang apa maksud objek kajian linguistik. Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lainnya. Masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Selanjutnya, berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama linguistik umum, yang kedua linguistik khusus. Selanjutnya, berdasarkan objek kajiannya, bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, linguistik sinkronik, yang kedua, linguistik diakronik, yang ketiga, linguistik mikro, yang keempat, linguistik makro. Berdasarkan tujuannya, struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistematik. Baiklah, sekian dari saya materi yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.